Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita sama-sama akan share, bagikan sebuah video yang insya Allah inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Apalagi kita sebagai keluarga Islam yang punya anak kecil, adik kecil, anak didik kita. Insya Allah semoga mereka menjadi generasi Al-Quran ke depannya yang membanggakan. Bukan hanya keluarga yang bangga, teman-teman, tempat kita di mana berada, sampai agama dan bangsa yang besar ini bangga dengan hadirnya mereka, hadirnya kita. Seperti layaknya Erin Zilianawawi yang Masya Allah keluarganya sangat bangga sekali. Bahkan dari cerita di video yang nanti sama-sama kita saksikan, membuat keluarganya itu akhirnya merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bahkan dari sisi ekonomi, dari sisi kemudian kelapangan rezeki, itu Masya Allah sampai akhirnya diumrahkan ibunya, bapaknya ya. Nah, kita akan sama-sama saksikan ini video. Saya sudah nonton, bagus sekali. Insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semua. Petik dan ambil pelajarannya, semoga kita dapat mengamalkannya ya. Silahkan. Allah, Subhanaka faqina azaban nar. ini tempat asalnya Erin ya, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Ini asalnya Erin, dari sini dia lahir dan kemudian tumbuh kembangnya. Masya Allah, di tempat indah ya, dekat pesisir pantai. Nah, ini rumahnya Erin Zilianawawi. Tak guys, nanti kita kapan-kapan insya Allah kalau sempat kita mampir ke rumahnya ya. Kalau kita nanti insya Allah ke Sumatera Utara, silaturahim. Tapi entah kapan, pengen secepatnya, tapi keadaan sekarang belum mendukung sih. Padahal pengen banget asli silaturahim. Ya Allah, ingin ketemu Erin, dengarkan suaranya langsung, silaturahim kemudian dengan orang tuanya. Jadi pengen tahu cerita mereka, bagaimana mendidik Erin yang gak berprestasi sampai sekarang, membuat satu Indonesia bangga. Allah. Erin Zilianawawi lahir dari keluarga sederhana, namun memiliki segudang prestasi di bidang perlombaan membaca Al-Quran atau MTQ. Erin bertempat tinggal bersama abangnya dan kedua orang tuanya di desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Ayahnya yang bernama Agul Kurnawawi memiliki usaha potong rambut yang bersebelahan dengan rumahnya, dan ibunya bekerja sebagai guru tika Al-Quran yang letak sekolahnya tidak jauh dari tempat tinggal. Ini Dari usia 2 tahun Erin udah dengar-dengar gitu, dan dasarnya kali Erin belajar itu sama mama. Kalau ikut lomba-lomba itu dari usia 4 tahun, mama udah ngikutkan Erin dari lomba-lomba kayak antar perkampungan atau antar desa, kayak lomba-lomba surah-surah pendek. Itulah awal-awal mula Erin ikut-ikut lomba. Dan Erin ngaji di TPQ Al-Husni, sekarang namanya TPQ Al-Husni, tempat Ustadz Faisal, itu dari kelas 2 SD. Nah, pertamanya tuh kan sebelum dasarnya sama mama, baru tajwidnya itu sama Ustadz
almarhum Ustadz Abdul Karim. Sekarang sudah almarhum. Setelah itu baru Erin ngaji lagunya di tempat Ustadz Faisal dari kelas 2 SD sampai sekarang. Masya Allah. Allah, senang sekali bapak ibunya ya mempunyai Erin. Allah. Bangga punya anak seperti Erin ini. Ayah ibu yang mana yang tidak bangga coba kalau punya anak seperti Erin, membanggakan dalam hal Al-Quran apalagi. Allah. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Al-Husni. Disinilah remaja berbakat ini memperdalam ilmunya di bidang membaca Al-Quran dengan lagu yang indah dan tajwid. TPQ Al-Husni yang sudah didirikan sejak tahun 2010 yang lalu telah banyak menghasilkan anak-anak yang berprestasi di bidang MTQ dari tingkat kecamatan, kabupaten, nasional, dan bahkan hingga internasional. Seperti contohnya, salah satu murid mereka yaitu Erin Zilanawi yang telah meraih gelar juara 1 MTQ internasional di Qatar dan terakhir di Aljazair. Oke, Ustaz mau ada yang contohkan apa yang barusan Ustaz contohkan tadi. Erin. Coba Alifah Zawa. Alifah Zawa bukan Erin ya. Kalimat kita mendengarkan dari selain Erin. Alifah Zawa. Jumlah murid yang ada di TPQ Al-Husni lebih kurang sekitar 450 orang yang aktif. Luar biasa. Jadi sejauh ini memang anak-anak yang belajar di TPQ cukup nyaman ya. Artinya memang kita punya metode tersendiri untuk mengajak anak-anak supaya cintalah dengan tilawah itu. Karena memang anak-anak ini kalau dia tidak dengan metode yang baik, dia akan tidak betah. Betul. Nah, sejauh ini memang yang belajar di TPQ Al-Husni ini mereka betah, dan khususnya pun para orang tuanya pun antusias gitu mengantarkan anak-anak muridnya. Senang. Allah. Bangga mereka. Setuju saya. At-tariqah ahammu minal madah. Metode itu lebih penting daripada sebuah materi gitu ya. Cara dalam mengajarkan itu memang harus yang lebih menarik. Erin, assalamualaikum. Nah, Erin tiba di sekolahan ceritanya ini. Kalau lomba-lomba MTQ gitu, Erin dari 2015 udah ikut lomba kecamatan. Terus sampai provinsinya Erin tahun 2020. Baru Erin terus lagi ikut tahun depan 2021 di BPSDM. Itu Erin dapat harapan 1 provinsi. Baru ikut lagi tahun 2022 di UIN pancing. Di situlah Erin baru dapat juara 1. Terus naik nasional di Kalimantan Selatan dan dapat juara 2. Baru tahun 2023 Erin ikut lagi. Ya, alhamdulillah
Erin provinsi dari kabupaten juara 1, provinsi juara 1, nasional pun alhamdulillah juara 1 di provinsi Jambi. Ajib, masya Allah. Salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allah, Erin. Ini di Qatar ya? Interkontinental. Sangat mengharukan melihatnya ini ya, perjuangan di belakang layar. Allah, senang sekali melihat mereka generasi Al-Quran. Saat Erin pertama kali ikuti lomba di Qatar itu awalnya kayak ngirim video, ada link online gitu kan dari kawan Erin ngasih. Waktu Erin udah buat video, udah ngirim semuanya data-data. Di situ dibilang dari panitianya bahwa hasilnya itu bulan 11 gitu, bulan 11 udah tahu siapa yang akan berangkat. Tapi sampai saat itu bahkan sampai bulan 1 tahun 2023 Erin belum dapat sama sekali kabar gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, mungkin belum rezeki. Masih kendala kayak Erin pergi sama mama tuh cuma berdua. Yang lain kan kawan Erin dari Lampung, Banten, Kalimantan Barat itu perginya bareng-bareng. Nah, di situ kendala di tiket pesawat. Pokoknya banyak lah kendala sebelum pergi gitu. Udah singkat cerita, udah sampai sana. Waktu di itu tuh kayak di bandara itu memang kayak dibilang mukjizat ya, karena nggak pakai visa, nggak ditanyain visa. Begitu ditanya where are you from gitu, you from Jakarta gitu kan, tanya orang tuh, iya, udah diteruskan orang tua aja, nggak ditanya tuh visa apa ini, nggak ada, jadi diteruskan aja. Padahal yang lain kawan-kawan Erin itu ditanya visa mana ini apa kayak ya udah bantuan Allah itu ada aja gitu. Allah, ternyata dari cerita ini kita banyak mengetahui ya latar belakang sejarah daripada Erin Zeliha Nawawi. Ternyata tidak langsung jadi, tetapi melalui banyak perjuangan dan pengorbanan, perjalanan yang tidak biasa yang dilalui Erin, Masya Allah. Setelah kesibukannya dalam menghadiri dan mengikuti berbagai macam perlombaan membaca Al-Quran atau MTQ, Erin pun menyempatkan diri bermain ayunan layaknya anak-anak seusianya yang gemar bermain, namun sambil berlatih bersenandung melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang selalu mama tanamkan sama Erin itulah terus selalu membaca Al-Quran, terus selalu berusaha dan berdoa, bersyukur. Supaya kita mencintai Al-Quran tuh kayak mana ya? Ya terus belajar gitu, terus belajar supaya kita lama-lama terbiasa membaca Al-Quran. Lama-lama kita ya enak sendiri membaca Al-Quran, nggak beban gitu. Karena Al-Quran Erin bisa jadi seperti ini gitu, barokahnya Al-Quran. Erin bisa berangkat umroh itu dari Al-Quran, bisa memberangkatkan nenek, mama, ayah, guru Erin, umroh. Itu kayak memang dari Al-Quran gitu. Padahal nggak ada disangka-sangka Erin bakal bisa pergi ke sana. Sampai menangis dia. Untuk siapa saja lah yang ada di manapun berada, kalau kita menjadi seorang, kepingin menjadi seorang qori ataupun qori'ah ataupun hafizah, apapun itu yang berkaitan tentang dunia Al-Quran, yang pertama kali ditanamkan niat, ya, karena memang niat itu harus lurus, harus memang benar-benar semata-mata karena Allah gitu ya. Jadi kalau memang mau menjadi seorang qori dan qori yang profesional, di samping punya niat yang bagus, latihan yang ekstra. Ya. Jangan jadikan ketika kita belajar tujuannya semata-mata karena lomba. Nah itu nggak baik. Masya Allah, ini sungguh sangat luar biasa. Video ini menjadi inspirasi, menambah wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada stasiun TVRI Sumatera Utara yang membuat video sebagus ini. Menjada Wajada judulnya ya, Jejak Islam Menjada Wajada, mengangkat seorang Erin Zeliha Nawawi yang sangat sungguh luar biasa, yang kita kenal orang qori'ah yang berprestasi, yang membuat banyak orang bangga dan menginspirasi banyak qori'ah
di Indonesia, anak-anak kecil, adik-adik kecil, hingga mereka semangat membaca Al-Quran. Dan kita juga terima kasih kepada Ustaz Faisal dan kedua orang tuanya. Di video ini sangat terlihat bagaimana perjalanan Erin, latar belakangnya, sehingga kita lebih mengenal lebih banyak tentang Erin Ziliyah Nawawi. Semoga dengan itu kita sama-sama timbul kecintaan kita terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran dengan lebih giat lagi, seperti apa yang dikatakan tadi Erin, daripada apa yang dinasihatin oleh ibunya. Dalam membaca Al-Quran kita terus belajar dan terus berusaha, sehingga kita nanti jadi terbiasa, jadi kemudian timbul enak sendiri membaca Al-Quran, timbul jadi kayak semacam kebiasaan, dan disitulah insya Allah akan tidak ada beban dalam membaca Al-Quran. Nah, itu sangat luar biasa kata terakhir ya, tidak ada beban dalam membaca Al-Quran. Sementara ini kan kita merasakan, mungkin dari penglihatan dari banyak kita itu, membaca Al-Quran itu seperti beban, akhirnya timbul kurang semangat dan meninggalkannya. Itulah beban di situ yang menjadi dilema atau tembok yang sangat besar kita terhadap Al-Quran. Maka kita hilangkan beban itu dengan cara kita terus belajar saja, berusaha terus saja, hingga akhirnya kita betul-betul terbiasa dan mencintai untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman lain di sosial media agar lebih ramai lagi orang, akhirnya mudah-mudahan menjadi banyak manfaat yang diambil, ilmu yang bermanfaat. Dan like, komen saja kalau ada masukan, kritikan atau usulan, silahkan tafadhal. Subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil video al-mustaqbal.